Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudaraku semua sehat ya. Dan kita lanjutkan lagi kajian kita. Waduh, dirubung semut. Ambilin air putih deh. Ini dirubung semut kopinya. Ambilin kopi di cangkir biasa. Kita lanjutkan kajian kita ya. Kali ini kemarin resensi yang pertama, sekarang resensi yang tetap kita melakukan resensi ya, resensi yang kedua. Nanti setelah resensi ini selesai, baru penutup dari seri Yesus laki-laki normal itu ada 2 seri. Nanti ditutup oleh 2 seri. Jadi maksudku begini loh. Kajian dengan tajuk Yesus laki-laki normal itu belum selesai, masih ada 2 seri penutupnya. Tapi karena aku lihat kondisionalnya, maka aku selai dulu dengan resensi ini. Kemarin kita sudah membuat resensi pertama, sekarang resensi yang kedua, gitu ya. Oke, oh masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin aku sudah jelaskan tentang ada yang bilang begini, ada yang komen begini, nggak tahu di mana aku komen gitu. Gus Beti kalau punya pemahaman seperti itu harus meruntuhkan semua hadis dan semua argumentasi tentang Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi gitu. Itu sebetulnya itu nampak yang ngomong begitu nggak lihat videoku seluruhnya sih ya. Jauh-jauh hari sebelum aku bikin kajian ini untuk menjelaskan kepada kalian, aku sudah bikin serinya itu bahwa Yesus Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi. Kamu lihat di sana, gitu loh. Ya, kalau aku mau singkatnya sih, hadis yang menyatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa berusia 160 tahun itu sudah selesai, menyelesaikan semua. Artinya hadis aku ketemukan dengan hadis sudah selesai, gitu loh. Dan kalian supaya tahu, hadis itu ditulis kisaran, ada yang bilang 3, ada yang bilang 2, tapi paling banyak mengatakan sejarah itu 200 tahun kemudian ditulis. Hadis itu tidak absolut, dia bukan referensi tertinggi. Dia tidak bisa disamakan dengan Al-Qur'an. Ketika dia bertentangan dengan Al-Qur'an, dia harus diruntuhkan. Tetapi aku tidak usah menggunakan Al-Quran. Hadis aku ketemukan hadis saja sudah selesai. Gitu loh. Aku cukup 1 hadis saja lah. Kalian kemarin aku bilang ada 46 hadis yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Aku selesaikan dengan 1 hadis yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa berumur 160 tahun. Yang kemarin aku sudah jelaskan tentang kapan Kanjeng Nabi Isa dijadikan Tuhan Allah, itu kan sudah selesai gitu ya. Oke. Terus begini, tadi ada teman ngasih informasi, alhamdulillah terima kasih, bahwa seri 11 itu memang seri 11 itu paling banyak dikutip oleh teman-teman Kristen dan Islam ya. Karena memang spektakulernya manis banget di situ ya. Terima kasih informasinya. Siapa tadi namanya? Aku ini gini loh, Mas. Aku ini gaptek ya. Aku ini nggak ngerti teknologi macam-macam, nggak ngerti gitu ya. Kalau ngirim berita itu yang kalau aku ginikan tuh bisa terbaca gitu. Itu enggak. Tadi aku sering ada yang begitu. Aku ginikan dia nggak keluar. Apakah dia hidden atau gimana? Jangan begitu. Aku nggak ngerti. Gitu loh. Aku ini awam. Tulis saja yang biasa. Ini terbuka kok. Kalau perlu yang khusus nanti bisa japri lewat WA. Kan ada nomor WA di depan itu, di depan setiap videoku. Jadi jangan ditulis di sini, tapi ketika aku mau dibaca gini dia hilang, aku nggak bisa jawab gitu loh. Jadi kasih yang biasa-biasa aja lah. Kalau yang
luar biasa, nggak ngerti ya. Aku bukan pakarnya dalam hal IT gitu. Oke, begini, aku akan melanjutkan kemarin ya. Aku akan melanjutkan yang kemarin, tetapi ternyata sebentar. Yang kemarin itu ada yang menukil mengkomparatif tentang Nabi Ibrahim, tentang kewajiban seorang suami, bagaimana dia sebagai imam bagi keluarganya ya. Aku akan menjelaskan bahwa kondisi Kanjeng Nabi Ibrahim itu tidak bisa untuk mengcompare kalau kalian mengatakan sebagai pembenaran Kanjeng Nabi saya ada di langit. Itu tidak bisa. Karena apa? Kalau kita berbicara hukum, lokus deliktinya aja nggak beda, lokus deliktinya saja beda. Bagaimana mau di-compare gitu loh? Nggak bisa. Kalau kamu nggak tahu lokus delikti, tanya sama pengacara-pengacara itu. Ya, jadi ada lokus delikti, ada tempus delikti, ada lagi corpus delicti, ya. Dalam teori-teori hukum begitu. Karena kamu banyak belajar, baca-baca yang semua ilmu lah, gitu. Ternyata ini ada masukan begini. Kamu bisa lihat ada komentar. Aku tetap nggak akan sebut nama, di huruf M. Komentarnya itu ada di unggahan yang berjudul tentang yang parsial kemarin, apa sih namanya? Aku harus buka-buka lagi nih. Jadi dari sini ke sana, dari sini ke sana. Sebentar, apa kemarin tuh judulnya? Awas parsial. Judulnya awas parsial ya. Di situ ada komen begini. Sampai pakai 2 aku. Karena kalau aku buka di sini nanti kerepotan aku cari yang lain. Jadi pakai 2. Gini komentarnya, Assalamualaikum Gus, soal Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidah Hajar tidak perlu dibahas karena saat ditinggalkan itu di bumi dan Nabi Ibrahim masih bolak-balik Hebron, Makkah. Apalagi Nabi Ibrahim dalam rangka pengemban misi kenabian beliau. Nah, jadi ada yang meminta bahwa itu nggak usah dikupas gitu. Padahal aku sebetulnya mau mengupas tuntas itu, ya. Tapi teman kita ini sebetulnya dia sudah tahu kerangka berpikirnya, dia paham gitu loh. Ya, dia paham banget. Intinya begini, bahwa Nabi Ibrahim itu shuttle bolak-balik Palestina Mekah itu bolak-balik gitu loh. Maka aku sini nggak jadi menjelaskannya secara detail. Aku cerita singkat saja untuk sebagai modal pemahaman kalian ya. Lihat cerita tentang palang pintu. Jadi dalam satu kisah Kanjeng Nabi Ibrahim datang ke Mekah ya. Ketemu menantunya nggak tahu kalau itu mertuanya. Ketika menantu perempuannya itu ditanya, mana Ismail lagi keluar, kira-kira begitu bahasa lepasku ya. Terus ditanya, bagaimana kehidupanmu? Si wanita ini banyak mengeluh. Terus Nabi Ibrahim bilang, pesan sama suamimu ganti palang pintunya. Terus begitu Kanjeng Nabi Ibrahim pulang, Kanjeng Nabi Ismail datang tanya, istrinya lapor ada tamu, cerita begini bla 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 bla. Apa pesannya? Ganti palang pintunya. Langsung besok dieksekusi, istrinya dicerai. Terus besoknya nggak waktu lama datang lagi. Kanjeng Nabi Ibrahim ketemu dengan istri yang baru. Ditanya, bagaimana kehidupanmu? Istri yang ini baik, tidak banyak mengeluh, menerima, jiwa patriot perjuangannya tinggi. Lalu dia bilang, suamimu nggak ada. Gitu. Pesannya sama suamimu bilang, tetapkan palang pintunya. Artinya palang pintunya suruh jaga, suruh tidak boleh ganti. Gitu loh. Ya, terus artinya apa? Istrinya itu suruh menjaga. Nah, di sini proses itu terjadi saat terbolak-balik, gitu loh. Tapi ini kan cerita, kamu bisa saja orang cerita aja kok semua bisa bikin cerita, kebenarannya di mana kan begitu. Kalau kamu mengatakan ini cerita ya, sekarang aku kasih Al-Qur'annya. Quran surat ya Ibrahim. Ya, surat Ibrahim itu surat 14 di ayatnya 37. Nanti kita compare dengan Quran surat Al-Baqarah surat 2 suratnya 127. Ada apa di surat ini? Ada apa di surat sini? Di surat Ibrahim 14:37 ini adalah Kanjeng Nabi Ibrahim itu berdoa untuk keturunannya. Ismail masih kecil.
Ya, di sini Kanjeng Nabi Ibrahim sudah ngajak Kanjeng Nabi Ismail untuk merenovasi Ka'bah. Jadi artinya di saat ini Kanjeng Nabi Ismail masih kecil, di saat ini Kanjeng Nabi Ismail sudah besar. Itu loh. Kalau kamu dengan cerita tadi sudah cukup, ya alhamdulillah. Kalau belum cukup, cerita. Semua orang bisa bikin cerita. Nah, ini argumentasi, dalilnya. Artinya apa? Terjadi satel. Jadi nggak begitu ditinggal, terus Kanjeng Nabi Ibrahim sampai menutup mata tidak pernah mengunjungi lagi ke keluarganya yang ada di Makkah. Tidak, terjadi satel. Tahu-tahu? Satel tahu nggak kamu? Shuttlecock. Kalau kita badminton tuh disebut shuttlecock karena koknya bolak-balik. Gitu loh. Ya. Itu namanya shuttle, bolak-balik. Dari Palestina Arab, Palestina Arab. Ya, Hebron Mekah, bolak-balik gitu loh. Karena kita dalam agama kita tidak boleh seorang kepala keluarga itu, suami itu menelantarkan, membiarkan keluarganya, tidak boleh, terutama pendidikan. Gitu loh. Nah, sekarang kalau kalian bertahan Kanjeng Nabi Isa ada di langit, bagaimana tanggung jawab dia terhadap keluarganya? Dia pernah shuttle antara langit bumi. Kan enggak pernah gitu. Tapi oke lah. Itu aja ya, karena pesan dari teman nggak usah dibahas lagi, Gus. Itu sudah jelas ya. Sudah, ini hanya sekilas saja ini ya, untuk membekali kalian ya. Oke, sekarang kita progres saja, maju ke depan. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Oke, yang tentang Nabi Ibrahim sudah kita singgung sekilas. Sebentar, aku harus lihat dulu ini. Ini ada yang berkata begini. Saya mengikuti apa yang dikatakan Nabi Ibrahim. Saya mengikuti apa yang dikatakan Nabi dalam Sohinya, Gus. Dan Al-Quran bahwa beliau akan turun. Di mana bilang Al-Quran turun? Sohinya juga sampai bilang Sohi. Nah ini. Bagaimana pula dengan Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail di padang gersang Baka? Mohon penjelasannya. Sudah ya, sudah aku jelaskan tadi. Terus ini. Mengapa Nabi Isa tidak akan turun lagi, tapi kebanyakan orang tidak mengetahui? Begini ceritanya. Jadi sebetulnya kalau aku bisa mengambilkan sebuah perbandingan, ini hampir sama dalam dunia kekristenan tentang Allah Tunggal dan Allah Tritunggal. Sebetulnya pertarungan pemikiran tentang Allah Tunggal dan Allah Tritunggal itu jauh, sejarahnya sejak dulu sudah ada. Tapi kemudian hari sejak Konsili Nicea, di mana Allah Tritunggal mendapat dukungan dan akhirnya menang, dia menjadi populer. Jadi sekarang abad-abad ini ketika ada teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Allah tunggal, itu dianggap sesuatu yang baru. Padahal tidak demikian. Kalau kita bisa tahu sejarahnya masa lalu. Begitu juga dulu ini. Ulama-ulama kita dulu sudah bertentangan tentang Kanjeng Nabi Isa turun lagi ke bumi menjelang kiamat. Itu menjadi pertentangan sengit di antara ulama-ulama kita. Aku sudah tulis di Facebook, tapi aku masih hunting filenya di mana aku lupa. Di sana aku tulis sejarahnya itu jelas ulama siapa yang bilang turun, ulama mana yang tidak turun, gitu loh. Jadi ini sebetulnya bukan barang baru, cuman kan karena dongengnya kemudian yang populer bahwa Kanjeng Nabi Isa akhir kiamat akan turun lagi, sehingga kalau ada pemikiran yang mengatakan itu Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi, itu dianggap sesuatu yang baru. Dan kadang-kadang banyak yang keterlaluan mengatakan oh itu sesat, jangan diikuti, pemikirannya rusak begini. Tuduhan-tuduhan itu sudah ditujukan ke aku, tapi bagiku itu sebuah resiko yang harus ditanggung untuk membenarkan permasalahan ini, dan aku siap menanggung resiko itu, dan memang sudah aku tanggung. Gitu loh. Kalau nggak ada yang berani mengambil risiko, kapan umat ini akan tercerahkan bahwa cerita-cerita itu sebetulnya didapatkan oleh ahli kitab di Madinah. Cerita-cerita tentang Kanjeng Nabi Isa itu kan ada dalam perspektif kekristenan. Tentang mereka akan percaya lagi bahwa Kanjeng Yesus akan datang pada kedatangannya yang kedua. Begitu loh. Jadi banyak pemahaman-pemahaman kita, terutama para
para pendapat-pendapat yang tersebar secara umum itu masih dipengaruhi oleh biblikal. Contohnya saja lah, nanti aku akan bahas penafsiran tentang surat An-Nisa ayat 1. Itu sangat biblikal sekali. Padahal di situ tidak ada katakan Adam, tidak. Tapi kan otaknya langsung ngomong bahwa Adam. Terus muncul lagi istrinya. Terus nanti muncul lagi bahwa istrinya dibuat dari tulang rusuk. Itu biblikal, dan Al-Quran tidak pernah mengatakan ada manusia diciptakan dari tulang rusuk, gitu loh. Ya, kita selesaikan sampai ke 30 menit biar wes sekalian. Oke, ya. Sama-sama menghabiskan kuota kita. Oke, untuk para sahabat-sahabatku yang telah membantu dana infak ya, aku ucapkan terima kasih ya sudah membantu sehingga channel ini masih bisa terus berjalan ya. Dan teman-teman yang lain juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah membantu, karena tanpa bantuan mereka mungkin nggak tahu apakah jalan atau tidak ya. Oke, sekarang begini ya, udah aku jelaskan tadi itu ya. Sekarang begini, ini begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihi salam, iya Gus, beliau sudah meninggal. Ya, Nabi Isa alaihissalam dan ibunya berkelana dari suatu tempat ke tempat lainnya. Tempat yang jadi persinggahan terakhir Nabi Isa alaihissalam dan ibunya adalah dataran tinggi nan subur. Dia kutip surat Al-Mu'minun 23. Ini salah, dia kutip 50, 51 yang betul 50. Ya, 50. Nah, ini aku mau jelaskan. Ini asik nih ya. Kan begini. Kita harus tahu di mana persinggahan terakhir Kanjeng Nabi Isa itu yang kita perdebatkan. Di langit, di bumi. Ini menarik ini. Informasi ini ya. Gini. Jadi begini. Lihat. Kamu buka Quranmu. Quran surat ya Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ya. Suratnya 23, ayatnya 50 ya. Nanti aku compare dengan Quran surat sebetulnya aku mau bahas secara khusus ini An-Nisa ini. Tapi nggak apa-apa lah. Sementara kita kutip di sini ya. 4158 ya. Kemudian di Al-A'raf ya, Quran surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ayatnya 24 sampai 25. Ya. Oke. Aku mau bacakan yang ini aja. Nanti yang ini aku ceritakan aja. Kalau semua aku baca waktunya bisa molor lagi. Oke, sebentar ya. Aku bacakan. Kayak gini nih Mas, harus sabar. Aku juga harus lari dari satu menu ke menu yang lain. Apalagi kalau ini lemot. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo sayang, cepat sayang. 23 Al-Mu'minun 23 Al-Mu'minun suratnya nomor 50. Sorry. 50. Oke, ini ya. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayatnya nomor 50. Benar ya? Oke, baca. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami jadikan dalam kurung Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata dalam kurung bagi kebesaran kami, yaitu dan kami melindungi, catat, kami melindungi, catat, kata kerjanya apa? Melindungi ya. Siapa? Allah. Sekarang lokusnya, lokus deliktinya, tempatnya di mana? Kami melindungi mereka. Lihat ini, di sebuah dataran tinggi. Jelas? Gak apa-apa nih, biar anak-anak biar seneng. Gak apa-apa, biar dunia anak-anak.
Anggap aja itu seni ya. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi. Dalam kurung, ini intervensi si penerjemah. Tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan. Nah itu. Ditutup dengan mata air yang mengalir. Jelas kan? Jadi gini loh. Kalau aku bangun logikanya ya. Begini. Di ayat ini ya Kanjeng Nabi Isa itu rafa'a, diangkat. Sayangnya kalian itu minim sekali bahasa sastranya. Diangkat itu tidak selalu berbicara geografis atas bawah, seperti aku ngangkat batu dari bawah tak angkat masuk dalam truk. Tidak selalu geografis fisik seperti itu, sorry. Alhamdulillah. Tapi kata angkat juga, ini balago ini ya, seni sastra Al-Quran. Itu bisa berbicara dalam metafisik. Dia berbicara tentang morality, bukan hanya fisik. Jadi dia tidak berbicara geografis atas bawah. Dia berbicara morality, karena metafisik. Contohnya, ketika seorang presiden mengangkat menterinya, pertanyaannya menterinya itu apa? Terus dari bawah ke langit, dari bawah bumi ke atas langit sana menterinya diangkat. Kan tidak, ini diangkat dalam nilai-nilai morality. Harga dia menjadi naik, yang dulunya bukan apa-apa mungkin tetap diangkat menjadi menteri. Begitu loh. Ini kan proses penyalipan. Yang ini nanti akan kita bahas secara khusus. Sebetulnya orang Kristen itu tidak perlu merasa keberatan, karena di surat An-Nisa ini adalah pertarungan Islam dan Yahudi. Yahudi ngomong kami salib, Islam ngomong tidak kamu salib. Ujuk-ujuk Kristen nggak terima. Jadi sebetulnya Kristen tidak ada dalam pembicaraan ini. Tapi kenapa dia keberatan dengan dua ayat ini? 58, 57 ini. Ya karena dogma. Bolak-balik karena dogma gitu loh. Tapi itu nanti kita akan bicarakan secara khusus ya. Intinya penyalipan itu adalah sistem pembunuhan yang diambil dari bangsa aku lupa bangsa apa gitu, Akadia atau apa gitu, oleh orang-orang Romawi. Jadi itu sebetulnya juga bukan asli budaya Romawi. Romawi mengambil dari bangsa lain. Salib itu bukan hanya membunuh jiwa, tapi membunuh nama, membunuh karakter, membunuh harga diri. Nah, Gusti Allah Agung, ini dengar nih teman-teman Kristen. Gusti Allah Agung tidak mau seorang hamba yang dimuliakannya mau dinistakan ke titik nol oleh Yahudi. Jadi Al-Quran ini memuliakan Yesus gitu loh. Kalian paham gak sih? Jadi kalau kalian terlalu a priori terhadap Al-Quran, terhadap Islam, marilah kita sama-sama duduk bicara dari hati ke hati. Nggak usah menang kalah. Itu anak TK menang kalah. Kita sudah dewasa, tapi benar salah. Mana yang benar, mana yang salah, kita pilah-pilah. Nggak usah saling hujat, nggak usah. Kita manusia, bukan monyet. Gitu loh. Ya. Jadi Al-Quran itu mengunggulkan Kanjeng Nabi Isa. Gusti Allah Agung tidak mau utusannya yang mulia itu dinistakan. Maka diangkat. Rafa'a, diangkat. Angkat dalam apa? Dalam arti morality. Bukan diangkat terus ke sana naik ke atas langit. Gimana? Nah sekarang dijawab. Kalau sudah diangkat supaya dia terlindungi dari upaya busuk Yahudi, diselamatkan di mana? Di sini kita baca. Ya. Diselamatkan. Ini locus delictinya. Ini namanya locus delicti. Ya, kan aku sudah baca. Locus delicti, sebentar. Aku ulangi lagi. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, dan kami melindungi supaya nggak diuber-uber lagi tuh sama Yahudi tengah itu, dilindungi di mana? Di sebuah dataran tinggi,
Dengan mata air yang mengalir. Tidak pernah Al-Quran ngomong, kami lindungi dia di mana? Kami angkat di langit. Ini Al-Quran, bos. Tunduklah sama Al-Quran. Jangan mengatakan apa yang tidak dikatakan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa Allah mengangkat dia, melindungi dia di atas langit sana. Tidak pernah. Kenapa hatimu keras sekali? Aku kasih tahu bahwa konsep kedatangan kembali Yesus ke bumi itu akidah saudara kita yang Kristen. Ya biarin kita hormati itu, menjadi milik mereka. Jangan kita terima. Ulama-ulama dulu itu bisa salah dan giliran kita sekarang mengkoreksi kesalahan itu. Karena konsep itu banyak memurtadkan saudaramu. Aku sudah bahas tentang Az-Zukhruf 61. Gitu loh. Al-Quran tidak pernah mengatakan di atas langit. Ya? Oke. Sekarang sudah jelas ya, di tempat mata air, ya. Yang mata air di perbukitan. Nah, nih. Kemarin aku dapat hadiah buku dari teman ini. Nampak, Le? Buku nampak. Nah, nanti kalau kamu beli bukunya ini, kamu baca, ini subhanallah. Di halaman 296. Ya, gini, nampak? Nah, lawan aku baca ya dari sini. Tinggal di tempat perlindungan para pemberontak di luar tembok kota sama saja dengan tindakan bunuh diri. Tetapi tinggal di salah satu sekian banyak desa tersembunyi di daerah perbukitan. Ya, kalau di Al-Quran dikatakan dataran tinggi. Perbukitan sekitar Yerusalem tentu menjadi suatu tempat yang sangat mungkin sebuah desa seperti di Ein Kerem. Namanya desanya itu, sebentar, mana? Di sini nampak Ein Kerem. Ini desanya ini. Ein Kerem. Ya, nanti aku jelaskan artinya. Ein Kerem, ya. Jadi begini loh, orang-orang Yahudi itu yang dikejar-kejar oleh orang-orang Romawi itu nyumput itu kalau orang ndelik, apa ya bahasa Indonesianya nyumput ya? Nyumput, bersembunyi dari kejaran Romawi yang jahat itu di sini, di Ein Kerem ini. Tempatnya perbukitan, ya. Ya, lihat ini anunya. Penjelasannya apa namanya itu ya, aduh aku error, penjelasan breakdownnya, di breakdown sama dia ya. Ein Kerem, ya, nama yang berarti mata air kebun anggur, ya. Jadi Ein Kerem ini artinya mata air kebun anggur. Paham? Apa kata Al-Quran di sini? Kita compare sekarang. Kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi. Tadi aku bilang ini perbukitan, ya, dataran tinggi dengan mata air yang mengalir, ya. Dan banyak buah-buahan. Ini banyak buah-buahannya ini dia sebentar. Ini ya, nih. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan. Itu dalam kurung ya, artinya bisa kita perdebatkan. Dengan mata air yang mengalir. Nih. Mata air kebun anggur, buah-buahan. Ada kesamaan, ada titik temu. Sekarang kita lihat. Apa kata si penulis buku ini? Ini penulis ini Yahudi diaspora ya. Sekarang tinggal di Amerika. Apa itu Yahudi diaspora? Nanti kita jelaskan. Kalau kamu mau tanya, cari informasi apa itu Yahudi diaspora.
Ya, ini dengan penelitian nggak salah 15 tahun ini, bukan asal nulis buku. Ya, begini, yang menarik itu begini. Anggaplah benar di desa ini Maryam pernah tinggal dengan sumber mata air dan tanaman anggur, pepohonan ara, krotania, dan zaitun. Ya. Anggaplah, artinya apa? Memang sih Ibu Leslie ini tidak mengatakan bahwa Ibunda Maryam itu tinggal di sini, tidak. Tapi dia mengatakan dengan sebuah analisa tentunya, ya. Makanya dia tulis anggaplah benar. Itu namanya probability yang coba dia bangun. Karena kita tidak sedang berbicara kemarin. Kita berbicara 20 abad yang lalu. Semua bukti geografis sudah bisa hilang dan berubah dan hilang. Ya, jadi makanya disuruh hipotetik, anggaplah benar. Sebetulnya sih kalau pantas itu kan langsung aja dia nggak pakai anggaplah benar. Pokoknya langsung ditulis bahwa Ibunda Maryam tinggal di daerah ini, selesai. Cuman kan etika penelitian, etika riset itu kurang bagus kalau begitu. Maka supaya memenuhi etika riset dia bilang anggaplah benar. Dulu. Paham? Nah, sebuah tempat ya yang ditunjukkan dalam buku ini itu hampir sama dan 99 sama dengan yang diinformasikan Al-Quran. Di sini Ibunda Maryam terakhir. Ya, di sini kalau Al-Quran mengatakan dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya, suatu bukti yang nyata. Kami melindunginya di sini. Oke. Udah jelas. 30 menit. Oke, tinggal dikit lagi ya. Sekarang satu ayat lagi nih. Nih, apa hubungannya di sini? Kamu bacalah, waktunya sudah limit 30 menit ya. Di sini dijelaskan, aku ini sudah jelaskan kemarin kalau nggak salah. Cuman aku jelaskan lagi ya bahwa manusia sebentar supaya lebih jelas lagi. Berapa itu? 724. Jadi kita itu harus ada argumentasi Alkitabiahnya ya, supaya aku tidak salah lagi. Ini ya, hidup begini, intinya begini, hidup, oke, kemudian mati, bangkit. Jadi nggak ada orang bangkit tanpa mati. Orang mati dulu baru bangkit, nggak ada. Hidup bangkit itu nggak ada. Ya, nanti itu kita bicarakan ketika Yesus. Apakah benar-benar Yesus itu bangkit? Kalau memang Yesus itu bangkit harus dipastikan dulu Yesus mati nggak, kan begitu. Karena yang kata namanya bangkit itu berarti orang itu sudah mati hidup lagi. Oke, gini. Di ayat ini, di surat Al-A'raf ini dijelaskan bahwa kamu hidup di bumi. Nggak di langit, nggak ada hidup di langit. Kamu mati di bumi, nggak ada orang mati di langit. Kamu bangkit nanti, kita dibangkitkan di bumi juga. Terus coba ayat ini kamu ketemu, kan dengan pemahamanmu terhadap dongeng-dongeng itu, Kanjeng Nabi Isa di langit. Kamu percaya dongeng atau percaya Al-Quran? Al-Quran mengatakan, ya, kamu hidup di bumi, kamu mati di bumi. Kamu bangkit di bumi. Nggak ada kitab bidik yang khusus tentang hidup. Nggak ada orang hidup di langit. Nggak ada. Jelas sampai di sini. Nggak ada jelas orang hidup di langit. Kalau orang hidup di langit itu semua ya, kebutuhan-kebutuhan yang mendukung kehidupan itu tidak jalan. Contohnya saja ada di Al-Quran bilang, apabila engkau ditarik dadamu ke atas itu menjadi sesak. Seperti orang yang menolak Islam, menolak kebenaran, menolak Al-Quran, apabila ditarik dadamu ke atas menjadi sesak. Pertanyaannya, kenapa kok orang sesak? Karena semakin lama ke atas, oksigen itu semakin tipis. Gitu loh. Ya, kita logis-logis saja. Jadi nggak ada kehidupan di sana. Karena sarana untuk mendukung kehidupan di langit itu tidak diciptakan. Diciptakannya di bumi. Gitu loh. Ya, jadi kalau aku rangkai lagi, ya, tidak ada kehidupan di langit.
yang ada di bumi. Sudah dijawab oleh surat Al-A'raf. Ya. Oke. Sini 1 poin. Berikutnya, Kanjeng Nabi Muhammad rafa'a, diangkat. Ya, diangkat. Masanya kalian tahu nggak apanya yang diangkat? Di sini. Sekarang kalau Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Isa ya, terlalu keburu-buru. Kanjeng Nabi Muhammad, maafkan aku. Sekarang, di mana lokus delikti akhir kehidupan Ibunda Maryam bersama Kanjeng Nabi Isa? Dijawab Al-Quran di dataran tinggi ini. Ya, kalau sejarahnya referensinya bisa buku ini. Ya. Sekarang 3 ini bersumber dari Al-Quran. Al-Quran. Pilihan ada di tanganmu. Kamu mau taat terhadap Al-Quran atau taat terhadap dongeng? Pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.